Dari kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah, kami mengudara di 107,9 FM, Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara, mulai adzan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan tentunya pemirsa YouTube di YouTube-nya channelnya Radio Dais ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tholabul Ilmi kita, kajian sore Dais di edisi Senin 15 Maret 2020. Alhamdulillah kita pada hari ini akan melanjutkan yakni surah Ali Imran 134. Tentunya bagi pendengar, monggo yang punya tafsir Al-Qurtubi bisa disimak di Ali Imran 134. Pada intinya adalah karakter orang-orang muttaqin. Tentunya nanti pendengar saya mohon sesi kedua bisa ada masukan, saran, pendapat, dan juga pertanyaan ke 6746352 untuk SMS pesan singkat 082133670000. Alhamdulillah, saat ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Haji Ulil Albab Syekhun, sarjana agama. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pedurungan Lor. Kita assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar pemirsa juga dalam keadaan sehat. Kemudian ada yang kurang enak badan, melalui wasilah Tholabul Ilmi kita di kajian surah ini, Allah menurunkan barokah untuk ada obat penyembuhnya sehingga bisa menyimak dengan baik. Kita lanjutkan surah Ali Imran 134. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah, mari kita kaji bersama Ali Imran 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jadi ini menjelaskan karakter muttaqin, di mana ayat kemarin surga itu kan dipersiapkan bagi orang muttaqin ya gitu kan. Jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, sekarang muttaqin itu siapa? Semoga kita termasuk orang yang masuk kategori berkarakter muttaqin. Karakter muttaqin yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i. Jadi karakter orang muttaqin yang pertama adalah orang-orang yang dermawan, yang selalu menafkahkan hartanya fis-sarra'i ay fil yusri, dalam keadaan kaya, wadh-dharra'i lan dalam keadaan sulit, maksudnya adalah ail usri, dalam keadaan miskin. Artinya dia karakternya tidak berubah. Ketika kaya dia tetap dermawan, cuma pemberiannya tentu lebih banyak. Kemudian juga ketika dia jatuh miskin, dia terus tidak jadi orang bakhil ya, masih tetap dermawan. Cuma ya disesuaikan sedekahnya dengan kemampuannya. Ada juga yang menyatakan, diantaranya misalnya saya Mufasir juga Imam Dhahak, dibantu Imam Al-Muqatil juga Ibnu Abbas, bahwa as-sarra wa dharra ay ar-raha wasyiddah. Jadi dalam keadaan dia itu rezekinya lancar, rohok, jembar, rezekinya mudah.
Nah itu, atau dalam keadaan syiddah rezekinya pas sulit, ya mungkin saat pandemi seperti ini mungkin banyak yang sulit daripada yang mudah. Nah itu, tapi artinya keadaan seperti ini tidak akan membuat seorang mutakin berubah karakternya kemudian menjadi bakhil, enggak. Dia tetap akan menjadi seorang dermawan. Cuma mungkin kuantitasnya itu yang dikurangi dari yang tadinya dia berpenghasilan banyak, dia sekarang sedikit penghasilan, maka sedekahnya juga sedikit. Jadi kalau saya menggambarkan ya, kalau dulu kita itu ibaratnya ayam, ya kalau ayam itu kan makannya banyak, telai gede, beleke ya akeh. Jadi nak ngendok ya ndok ayam. Tapi ketika kita sudah kemudian jatuh miskin, ibaratnya hanya cuma burung dara mau atau manuk deruk, mosok kon ngendok padha ambek ndoke ayam. Kan yo pecah dalan burini to Pak, gede ndok wong ndoke karo awake we ora imbang. Nah, ketika lebih miskin lagi misalnya, kemudian hanya menjadi burung emprit misalnya. Manuk emprit mosok arep ngedendok ayam kan juga geden wong ndoke karo ayam, karo emprite we gede ndoke. Tentu ya nek ndok emprit ya cilik-cilik, ya sak ndok-ndok cecak ngoten nika imbang lah pokoke ya. Sekarang ya maklum wong saiki aku emprit. Nah, tapi kita menyesuaikan dulu maksudnya. Ketika kita ibaratnya burung emprit, ya ndoke ya cilik, wong pakanane sithik, tembeleke ra sepira. Tapi ketika kita itu ekonominya lebih menanjak, sudah kelasnya burung dara, kelasnya deruk, ya ndoke sesuai karo ndok deruk lah. Ojo iji utuh medhit, ndoke iji utuh cilik-cilik padha ndok emprit. Atau kita sudah ekonominya sudah sekelas ekonomi ayam, mosok ndoke iji utuh sak emprit. Waktu miskin sedekah 2.000. Wis duit pas dadi kuli 2.000, wis dadi tukang ya ijek utuh 2.000, wis dadi mandor ya ijek utuh 2.000. Ya tutuke wis dadi pemborong iki lho. Kuwi ijek 2.000. Lah kuwi padha karo wae iki ayam ndok emprit. Lah iki ya ora sah diempet melotok karepe dhewe. Artinya sedekah kita ya kita sesuaikan dengan penghasilan kita gitu loh. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan sarok, ya sebanyak mungkin. Kalau dalam keadaan dorok, ya sedikit nggak masalah. Nah itu. Jadi aifi siddah warroho. Kemudian aifi halisihah wal marot juga ada menyatakan. Jadi yang dimaksud dengan fisarro iwadorori itu maksudnya dalam keadaan sehat dan keadaan sakit. Jadi kalau keadaan sehat kita itu sedekahnya lebih banyak, dalam keadaan sakit sedekahnya lebih sedikit, ya wajar. Tapi sekarang terbalik Pak kayaknya Pak. Jadi orang sedekah banyak itu justru kalau sakit. Karena dia sedekahnya kepada rumah sakit. Itu lebih banyak ya. Sedekah itu ketika sehat ke masjid paling banter 5.000, 10.000. Tapi kalau begitu kita watuk sajalah itu berobat ke dokter, sedekahnya kan bisa 100.000, 200.000. Ya, jangan dikira itu enggak sedekah, itu ya bagian dari sedekah, tapi ya sedekah sing ora enak nah gitu loh. Ya karena kita juga pahit, maka akhirnya kita dikasih makanan yang pahit. Jadi orang-orang bakhil itu kalau orang Jawa bilang kan wong pahit. Nah, pahit karena itu sebenarnya karakter dulu orang itu kalau yang bahil-bahil kalau makan apa-apa biar enggak diminta orang lain, dia bilang pahit iki pahit. Nah, pahit. Akhirnya nek wong medhit diloke pahit ya gitu. Akhirnya ya betul itu orang-orang yang bahil-bahil medhit-medhit itu betul-betul pahit itu, pahit. Akhirnya kalau dia sakit ya sudah dikasih makanan yang pahit-pahit saja. Makanya enggak dikasih makan ikan, kasih makan ya pil, kapsul, kaplet. Ya sing pahit-pahit ngono kuwi karang yo uripe pahit saiki ya dikai pakanan pahit. Nah, itu. Kasih pahit-pahit saja. Nah, itu ada yang mengartikan fisihati wal marodi. Ada juga menyatakan fisaroi fil hayati wa fil dzaroi yakni yusi ba'dal mauti. Jadi yang dimaksud fisaroi itu maksudnya dalam keadaan mudah dia hidup. Orang hidup itu kan apa-apa masih muda ya. Nah kalau fi dzaroi itu maksudnya ketika dia sudah persiapan kalau mati. Orang mati kan nggak bisa apa-apa, tapi ada persiapan ketika merasa dirinya akan menjelang maut, maka dia sudah wasiat, tanah yang sana itu untuk wakaf. Ini uangku nanti yang dideposito ini sedekahkan saja untuk perkembangan madrasah, untuk rumah sakit Islam atau ya itu artinya fidhara dalam arti dia sudah menjelang ajal, tapi dia sudah mempersiapkan untuk bersedekah setelah dia mati. Dia mempunyai banyak wasiatnya gitu. Mungkin ketika kita masih hidup kan semuanya masih serba iman ya, karena katanya kita mau hidup 1.000 tahun lagi. Nah itu. Tapi ketika dia terasa mau mati,
Orang mau mati itu kan sudah ada rasanya, Pak. Ya, orang itu sudah tahu rasanya. Dijelaskan sulit tapi bisa dirasakan. Iya. Ya ibaratnya orang kayak mau kencing itulah, Pak. Orang mau kencing itu sebelum masanya kencing, angel dirasake, Pak. Kencing rasanya piye. Nah, besok ya nggak usah mikir. Besok kalau sudah saatnya mati ya tiba-tiba ya terasa sendiri. Kayak orang mau kencing, wah iki kudu arep nguyuh iki. Kayak orang mau berak wong arep ngising ya wis ngrasake to, Pak. Tapi ketika belum terasa ya angel dijelaske. Sama, nanti kalau sudah saatnya mau mati ya enggak iki rasane aku wis arep mati wis krasa. Iki sedelok kas ibarat kencing wis ngerek mancuri wis krasa iki. Jadi nah, ketika itu dia menyadari bahwa ini sudah ada tanda-tanda saya mau mati. Dia segera berwasiat, harta saya untuk ini, uang saya untuk ini, untuk anak-anakku bagian yang sebelah sana, tanah yang ini untuk apa saja. Ini disodakohkan atau ini diwakafkan itu sudah. Nah itu yang dimaksud dengan dzarra. Nah itu jadi ada banyak tafsir ya. Kemudian juga ada yang menjelaskan fisaroi an-nafaqah allati tasurrukum. Jadi sarro bimakna senang. Nah gitu. Jadi sodakoh yang membuat kamu senang. Mithlu nafakoti alal aulati wal korobah. Jadi yang dimaksud alladzina yunfiqu fisarro, alladzina yunfiquna fisarro itu sodakoh kepada orang-orang yang menyenangkan. Kalau kita memberi kita jadi senang. Ngasih istri kan senang. Ngasih anak itu senang. Ngasih saudara itu senang. Jadi artinya fisarro memberi kepada orang-orang yang ketika diberi membuat hati kita senang. Nah gitu. Sementara wadzarro alal a'da. Dzarro itu memberi kepada orang yang tidak menyenangkan, kepada musuh. Wah, atasnya musuh kok diwenehi. Yang bisa mengamalkan itu kayaknya cuma Nabi Muhammad mungkin ya. Nabi Muhammad itu kan gitu. Ketika terjadi Fathu Makkah banyak sekali ghanimah, banyak sekali jarahan. Itu malah bekas musuh-musuh beliau kan yang dikasih banyak. Malah sahabat Ansor yang udah ikut membantu perjuangannya malah tidak dikasih. Sampai sahabat Ansor ada yang sempat mutung protes itu. Nah, sehingga sahabat saat matur Nabi saya mewakili teman-teman dari sama Ansor. Pedang kami ini masih basah dengan darah mereka. Kenapa ketika kita menang kok kami nggak dipikirkan? Mereka yang jadi musuh-musuh kita kok malah jenengan kasih ghanimah sebanyak itu. Jawabnya Nabi apa? Mereka itu masuk Islam, baru saja masuk Islam, itu bekas musuh. Itu saya kasih banyak itu untuk menyenangkan hatinya. Dilulutake mereka mu'alafah. Sementara kalian tidak saya kasih apa-apa. Mereka cuma saya kasih harta. Tapi kalian pulang membawa Muhammad. Enak mana membawa harta dengan membawa Muhammad? Nah, mereka ya udah rodina. Kami senang ya Nabi ya kami pulang. Lebih baik kami pulang membawa Mas Muhammad daripada Mas Pices Rojobrono. Nah gitu. Nah itu. Ya, kenapa? Ya karena memberi musuh itu berat rasanya. Yang bisa mengamalkan Nabi itu yang langsung praktis. Nabi itu Fathu Makkah jelas orang-orang Makkah itu musuh kok. Iya. Ketika takluk baru ketika mereka masuk Islam. Tapi kan bagaimanapun juga itu kan berpuluh-puluh tahun toh mereka memusuhi Nabi. Paling tidak di Makkah selama kurang lebih 13 tahun mereka memusuhi. Selama Nabi hijrah paling tidak kalau dihitung dengan Fathu Makkah berarti 8 tahun. Berarti mereka itu jadi musuh kurang lebih sekitar 18 tahun. Masa ketika menang kok dikasih? Nah itulah yang disebut sebagai wadzarra. Nah gitu. Dalam keadaan dia memusuhi kita. Lan aweh sedulur, aweh kanca, lumrah. Akeh wong sing iso bantu mungsuh iso luar biasa. Kalau mungkin ada lagi itu ya itu sesuai dengan sejarah tapi sudah difilmkan itu ya. Di filmnya Salahuddin Al-Ayyubi itu ya. Ketika musuhnya Salahuddin Al-Ayyubi Raja Richard itu sakit. Sakitnya kan kusta itu sampai kemana-mana dia pakai topeng itu kan sampai difilmkan. Itu ketika sudah terjadi perdamaian, cetha Raja Richard itu kan musuhnya Salahuddin. Tapi karena sudah ada kesepakatan, kita nggak jadi perang. Ya, kita nggak jadi perang. Ya, saya akan kirim dokter terbaikku untuk merawatmu. Hanya betul itu. Jadi Raja Richard itu yang merawat malah dokternya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya orang-orang besar, orang-orang yang berjiwa besar, yang bisa memberi musuh, berbuat baik kepada musuhnya.
Ya minimal mantan musuh lah, minimal mantan musuh. Kalau kita kan enggak, kita ini orang kecil jadi pendendam kelas berat. Kalau orang besar itu bukan pendendam kelas berat. Jadi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra itu artinya kalau fis-sarra memberi orang yang kita sukai. Kalau dharra itu memberi orang yang tidak kita sukai. Ini cukup berat, cukup berat. Nah, itu karakter seorang muttaqin. Wa yuqalu fis-sarra'i ma yudhifu bihil fata wa yuhda ilaihi wa dharra'u ma yunfiquhu ala ahli dharri wa yatasaddaqu bihi alaihim. Ada juga yang menyatakan bahwa alladzina yunfiquna fis-sarra itu kepada orang-orang yang mereka sebenarnya dalam keadaan longgar, kawah cah nom-nyom misalnya. Anak muda itu nggak usah kita bantu, nggak apa-apa, mereka bisa cari sendiri kok, tenaganya cek ruso kok. Lah sementara doro itu adalah orang-orang tua yang kalau tidak kita bantu mereka nggak bisa cari rezeki sendiri. Umur-umur sudah di atas 70 tahun, ya kasihan meskipun itu bukan orang keluarga kita. Tapi itu kategorinya doro. Kalau sarok siapa ya, anak-anak muda kuwi. Canom dibantu terus nggak usah banyak dibantu, seharusnya mereka bisa mencari sendiri, mereka seharusnya malah yang membantu. Itu karakter yang pertama adalah dermawan. Kemudian yang kedua karakter seorang mutakin adalah pandai mengendalikan emosi. Wal kadhiminal ghaidha. Ghaidha itu emosi, belum marah. Tapi itu kan bekal marah itu kan dari emosi dulu. Emosi nanti keluarnya dalam prakteknya bisa jadi marah. Nah itu, jadi ada perasaan tidak suka, ada perasaan benci, nanti munculnya ya marah, nanti munculnya marah. Aikadzoma ghaidahu, jadi orang yang bisa mengendalikan emosinya, nah bisa mengendalikan emosinya. Aisakata alaihim walam yudhirhu ma'akudratihi ala iqaihi bi'atuhi. Yang dimaksud wal kadhiminal ghaidha itu artinya kita mengendalikan emosi itu maksudnya apa? Aslinya kita marahnya bukan main, aslinya kita jengkelnya bukan main. Tapi kita tidak menampakkan kemarahan dan kejengkelan kita meskipun seandainya kita mau melaksanakan, mampu, posisi kita menang. Jadi itu namanya mengendalikan emosi. Nah kalau posisi kita kalah sebenarnya bukan mengendalikan emosi, jangan reso nglawan. Aku nglawannya ya percuma, iki kelase Timun nglawan Duren, tak lawano ya aku sing ngajur. Jadi ketika Timun pas meneng itu namanya bukan bakal diminal ghaidha. Itu namanya sabar. Sabar, tak lawano ya ora kuat tak sabarke. Atau paling tidak itu ya sebenarnya ya istilahnya apa? Ngalah, karena sudah tahu kalah. Nah karena itu sudah tahu posisi. Jadi yang dimaksud wal kadhiminal ghaidha itu seandainya dia maju menang, seandainya dia melampiaskan emosinya, dia bisa, tapi sengaja dihentikan. Ini sudah sering saya ceritakan tentang sahabat Ali itu. Sahabat Ali ini yang pernah mempraktekkan seperti itu. Sahabat Ali itu seandainya dia itu mau melawan, membunuh, dia bisa. Ceritanya kan ketika sahabat Ali itu mubarozah itu perang tanding. Jadi orang Arab itu punya budaya perang tanding ya. Jadi ketika mau perang, pasukan besar lawan pasukan besar sudah berhadapan-hadapan, maju dulu. Kamu jagoanmu kana, sini, maju. Berkelahi 1 lawan 1, ditonton banyak orang itu. Nah, kemudian ya kalau saatnya pakai senjata ya pakai senjata. Ketika mati, nah nanti ada perang besar-besaran. Nah, waktu itu Ali itu sedang bertempur. Mubarozah itu 1 lawan 1. Karena tubuhnya sahabat Ali itu lebih kecil sehingga itu sempat pedangnya terlempar. Posisinya sahabat Ali berarti tanpa pedang. Akhirnya sahabat Ali banyak terluka tubuhnya. Tapi dengan semangat takbir yang luar biasa, dia takbir Allahu Akbar. Itu musuhnya sambil dipukul itu ternyata roboh. Padahal dia masih bawa pedang. Ketika pedang musuhnya terjatuh baru diambil oleh sahabat Ali. Nah, ketika mau dibunuh itu ternyata musuhnya itu melandangak ini terus ngidoni sahabat Ali. Gitu. Delalah kenora ini sahabat Ali. Maka sahabat Ali kan marah emosi itu. Nah kalau saya mungkin ya posisinya pedangnya sudah dipegang sahabat Ali, tinggal cus. Wong wis gerek mati ndak ngidoni nak kula jenengan itu mesti dicuacah-cacah seremu-remuke ya. Sahabat Ali enggak kadhiminal ghaidha, mengendalikan emosinya. Kenapa? Sahabat Ali tidak mau mengotori perjuangannya dengan emosi. Dia mundur. Pedangnya dijatuhkan. Lawannya ngomong, "Loh,
Ali, kenapa kamu nggak jadi membunuh? Kenapa kok kenal? Ya kenal, kan sahabat Ali juga orang Makkah, musuhnya juga orang Makkah. Itu juga tetangganya sendiri. Cuma Ali udah ikut Nabi Muhammad sebagai pejuang Islam, sana masih tetap sebagai orang kafir, pejuangnya orang kafir. Itu sama-sama pasukan, sama-sama dia kenal Tonggo Dewi kok. Nah, ketika itu baru dia pelung-pelung. Kenapa kamu? Iya, saya bertempur denganmu karena kamu memusuhi agamaku. Saya nggak punya urusan pribadi dengan kamu. Tapi ketika kamu meludahi mukaku, saya jadi emosi. Maka aku jadi punya urusan pribadi dengan kamu. Saya tidak mau mengotori perjuanganku, jihadku dengan urusan pribadiku. Luar biasa sahabat Ali. Itu praktek wal kadhiminal itu. Dia mengendalikan emosinya. Lah kalau kita sekarang kan banyak yang terbalik. Urusan pribadi digoleki dalil kanggo ndukung. Wah gitu. Jadi urusan pribadi digoleki dalil, digoleki alasan agama, seakan kita itu membela agama. Asalnya membela kepentingan kita pribadi. Nah, beda jauh 180 derajat dengan sahabat Ali. Jelas di medan perang, jelas dia orang kafir memusuhi, jelas itu. Bahkan posisi tinggal matinya, tinggal cus gitu aja. Diludahi, emosi itu. Akhirnya praktek wal kadhiminal itu. Jadi sahabat Ali seandainya mau melampiaskan mampu. Seandainya mau membunuh bisa, tapi dihentikan. Nah itu wal kadhiminal itu. Nah kadhimina, kadhoma itu adalah kidhomah. Kidhomah itu artinya aslinya bendungan, Pak. Al kidhomah itu ma yusaddu bihi majrul ma. Yang dimaksud kidhomah bendungan, cara saat ini cara begini istilahnya apa nggih? Dam. Nah, yang dimaksud dengan dam niku ya alat untuk membendung air agar tidak mengalir ke semuanya. Kalau sekarang terkenalnya dam atau bendungan itu ya. Ya bendungan. Kalau yang kecil itu biasanya memang dam ya. Kalau yang besar itu biasanya bendung. Nah gitu. Itu artinya bendungan. Jadi sebenarnya air ini akan mengalir deras tapi tak rem. Nah itu saya bendung. Jadi wal kadhiminal itu adalah orang yang mampu membendung emosinya yang mau mengalir seperti air. Aslinya seandainya bendungan ini dilepas, wah ya, air keluarnya luar biasa, tapi sengaja dibendung ya keluar tapi sedikit ya. Jadi tidak begitu membahayakan. Itu wal kadhiminal itu. Artinya seorang muttaqin dia harus pandai-pandai untuk mengendalikan emosinya, marahnya. Tapi Allah juga memilihnya kalimatnya ghaidha, Pak, bukan ghadab. Kalau ghadab itu jelas sudah marah dalam bentuk perbuatan. Kalau ghaidha itu masih di dalam hati, emosi yang lebih tepat itu. Jadi ada emosi di dalam hati, tinggal meluapnya saja. Nah gitu. Jadi kalau ini ghaidha mungkin itu masih berupa lava di dalam gunung itu ya. Tapi kalau sudah ghadab marah itu sudah jadi laharnya ya. Udah yang mengalir di luar itu laharnya itu marahnya. Tapi kalau yang tersimpan di dalam gunung berapinya ya itu lavanya itu ya ghaidhanya itu. Jadi bisa jadi ghaidhanya itu aslinya lebih besar, masih banyak yang belum dikeluarkan. Ya, cuma kalau memang sudah keluar jadi marah itu ya efeknya luar biasa. Kenapa? Pasti akan menimbulkan banyak kerusakan. Nah, akan banyak menimbulkan kerusakan. Kemudian karakter yang ketiga adalah wal afina aninnas. Harus jadi seorang pemaaf. Ghaidha sendiri mengendalikan emosi aja sudah berat, Pak. Udah berat itu. Kenapa? Annal ghaidha la yudhiru alal jawarih. Kalau emosi itu belum muncul dalam bentuk sikap atau perilaku. Bihila fil ghadhabi fa innahu yadhuru fil jawarhi ma fi lima wala buddha. Tapi kalau marah itu adalah melampiaskan emosi sudah dalam bentuk kata-kata, sudah dalam bentuk gerakan tangan, gerakan kaki, mungkin tangan memukul, kaki gajul. Nah, itu sudah berat. Lebih berat lagi itu adalah wal afina aninnas. Itu adalah memaafkan semua manusia. Ini cukup berat, lebih berat lagi saya kira. Enggak semua orang bisa memaafkan. Enggak semua orang bisa memaafkan. Al-afu anin nasi ajallu dzurubi fi'lil khairi. Memaafkan manusia itu adalah bentuk perbuatan baik yang terbesar. Ya, ada orang dermawan, loman, tapi nak nesu leng ngunek-ngunek wong tek amik kurang golek. Hilang kehormatannya. Ya, ada orang
nak mulang ngaji enak. Iya, keterangane jelas cetok. Tapi nak kuadung nesu le muni-muni le juga akan menjatuhkan kehormatannya. Jadi pengendalian emosi dengan cara mau memaafkan ini ajallu dzurubi fi'lil khairi. Itu adalah bentuk perbuatan baik yang terbesar dibandingkan yang lain. Mungkin sedekahnya sudah tak terhitung, mungkin hajinya sudah berkali-kali, puluhan kali. Tapi ketika mbah kaji iki nak nesu wis ora terkendali, nggak bisa memaafkan orang lain, itu pun akan menjatuhkan martabatnya. Iya. Zakatnya oke. Nak perlu wong kono ki do ngrasake sedekahe kabeh lah. Tapi kalau marah mulutnya nggak terkendali, tangannya nggak terkendali, kakinya nggak terkendali, sikapnya nggak terkendali, nggak bisa memaafkan. Itu juga akan menjatuhkan martabatnya. Nah, jadi seorang mutakin harus pandai mengendalikan emosi, juga harus pandai untuk memaafkan. Memaafkan itu artinya seandainya dia membalas bisa, tapi nggak jadi membalas. Meskipun bisa jadi nggak melupakan. Nabi itu bisa memaafkan. Nabi bisa memaafkan Wahsy. Karena Wahsy telah membunuh Sayyid Hamzah. Karena dibayar oleh Hindun itu untuk melampiaskan dendamnya Hindun. Jadi dia hanya eksekutor saja. Wahsy tidak punya dendam kepada Hamzah. Tapi Wahsy pengen merdeka dan pengen mendapatkan hadiah. Maka dia dibayar dan berhasil bunuh Hamzah. Nabi itu kalau melihat Wahsy masih ingat. Nah, sehingga apa? Digambarkan itu di Sirah Nabawi. Meskipun Wahsy sudah masuk Islam loh, Wahsy sudah masuk Islam. Itu Nabi setiap melihat wajahnya Wahsy, ya Nabi nggak membalas apa-apa. Wahsy yang nggak dimarahi, tapi terlihat betul bahwa Nabi belum bisa melupakan kelakuannya Wahsy. Apa? Setiap Nabi melihat Wahsy, itu air matanya Nabi bercucuran. Sehingga beberapa kali pertemuan Wahsy sadar, aduh, Nabi Muhammad ya sudah memaafkanku, tapi hatinya masih terluka dengan perbuatanku. Akhirnya Wahsy sendiri yang tahu diri, bukan terus menyalahkan Nabi kok ijek koyo ngono. Enggak, itu sangat manusiawi. Pun bisa memaafkan itu sudah luar biasa kok. Sudah mau memaafkan, itu sudah luar biasa. Ketika Nabi mampu untuk membalas, enggak balas tuh, itu namanya memaafkan. Tapi melupakan bisa jadi enggak. Jadi jangan lupa itu dulur-dulur kaum muslimin dan muslimat. Hati-hati itu. Bisa jadi perbuatan kita yang menyakiti orang lain bisa memaafkan. Tapi ingat, tidak mungkin dia bisa melupakan. Kata-kata kotormu, kata-kata makianmu, mungkin kamu nggak dibalas dimaki-maki, tapi makianmu nggak akan dilupakan. Iya. Perbuatan jahatmu, meskipun bisa jadi kamu nggak dituntut di kantor polisi, tidak dituntut lewat jalur hukum, tapi jangan lupa perbuatan jahatmu tetap akan diingat sampai mati, tetap diingat itu. Nabi itu dengan Wahsy nggak balas, tapi Nabi setiap lihat Wahsy drojosan, Wahsy yang tahu diri. Oh ya wis piye Nabi itu juga manusia, jadi bisa memaafkan, tapi bisa jadi nggak bisa melupakan kejahatanku. Sehingga Wahsy itu diceritakan di Sirah Nabawi, setiap jamaah itu nunggu kalau sudah iqomat. Kalau sudah iqomat, itu Wahsy baru berangkat jamaah. Itu pun mencari tempat paling belakang, biar wajahnya tidak terkelebat di pandangannya Nabi. Dan begitu Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wahsy itu langsung berangkang, terus lari. Karena dia juga sangat cinta kepada Nabi. Saya nggak harus terlihat oleh Nabi, aku cinta kepada Nabi. Karena itu aku nggak tega kalau melihat Nabi bercucuran air mata. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wahsy berangkang. Terus ketika agak jauh langsung segera lari. Nah itu kan begitu menjaga perasaannya Nabi. Artinya seandainya kita itu dijahati oleh orang lain, kita nggak membalas, kita nggak menuntut balik, itu sudah memaafkan. Meskipun bisa jadi kita tidak bisa melupakan. Itu tetap karakter seorang mutakin. Nah, iya, kita lihat ya. Yang pertama, artinya kalau kita betul-betul menjadi mutakin, dapat dikatakan syarat 3 ini luar biasa. Artinya tidak semua orang, dapat dikatakan istiqomah bisa melakukan gitu. Gimana ya?
Ya memang ini cukup berat ya. Ya cukup berat. Tapi itulah karakter yang dituntut oleh Allah bagi orang-orang yang pantas untuk masuk ke surga. Gitu. Ya, karena karakter ini akan terbawa sampai di akhirat. Karakter itu akan terbawa sampai di akhirat. Jadi orang yang pemarah, ngamuan, nesunan itu ya memang ora layak mlebu swarga. Ya, wa ki sunan nang swarga aja ngamuan piye ning kono. Nyamari. Karena itu Nabi bilangnya la tadzab, balakal jannah. Kowe aja nesunan, aja ngamuan, Ngamuan kira pantas mlebu swarga. Tapi nek kowe ora nesunan, pantas mlebu swarga. Maka berlatih untuk memaafkan. Berlatih untuk memaafkan. Dan karakter itu kan bisa berjalan kan itu karena pembiasaan, Pak. Karakter itu karena pembiasaan ya. Sesuatu yang baik ketika kita sudah lakukan berulang-ulang akhirnya kita akan biasa. Pembiasaan itu akhirnya akan menjadi karakter. Iya, dari pembiasaan. Karena pembiasaan baik akhirnya lama-lama akan semakin baik. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik kita jadi enggak nyaman. Iya, orang yang sudah rajin jamaah, enggak jamaah sekali 2 kali rasanya enggak enak. Demikian juga sebaliknya, yang tadinya itu rajin jamaah, kemudian kok sok ora jamaah, suwe-suwe biasa ora jamaah, suwe-suwe ora jamaah ya biasa. Bahkan kalau jamaah lagi malah gumun, dengarin aku belum jamaah. Jadi pembiasaan itu penting. Jadi biasakanlah hal-hal yang baik. Iya itu hanya soal pembiasaan. Karena itu sampai muncul istilah orang Jawa bilang apa? Weting tresno jalaran sangka kulino. Iya. Weting tresno jalaran sangka kulino. Ya mergo biasa ketemu, biasa guyon, biasa gasak-gasaan. Terus suwe-suwe ya meleh nek ora ketemu wah ora enak rasane ya. Biasane iki ketemu guyon becah kuwi kok. Nah, akhirnya pengen diajak guyon selawase, terus dilamar dipek bojo. Nah, ada aku wis kadung biasa mbek guyon kowe, mbek wong liya sing luwih ayu akeh mung urung biasa. Nah, kaitannya soal pembiasaan itu aja. Jadi perlu dibiasakan. Kaitan itu. Tadi takwa kan satunya dermawan. Dermawan ukuran apa? Apakah maaf, dengan saya kaya setiap hari harus memberi. Oh saya kurang kaya berarti 1 minggu sekali atau gimana? Ada tidak ukuran Islam seperti itu? Ya paling tidak standar utamanya standar zakat lah Pak. Nah itu standar zakatnya. Jadi minimal standar zakat. Itu zakat kan standar minimal Pak, bukan maksimal itu. Jadi orang bayar di atasnya malah lebih, kurang yang nggak boleh. Artinya paling tidak itu kita yang mengeluarkan 2,5% kita itu sudah masuk kategori sebagai orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Ya. Karena apa? Kalau kita ukur bahkan dulu Korun itu kan sudah keterlaluan ya. Iya. Ketika Nabi Musa mendapatkan syariat untuk zakat itu adalah bukan 2,5%, 25%. 25/100. Nah gitu. Itu Korun ngenyang bukan terus dikasih koma ya kayak misalnya seandainya dia sudah tahu bahwa umat Nabi Muhammad zakatnya cuma 2,5 ya. Bahkan dia ngenyangnya apa? 1 per mil. Ya zakat ya jaga akeh to Musa, bondoku wakeh. Karena orang kaya itu ketika melihat pengeluaran dibandingkan akhirnya kumulatifnya kan banyak toh, Pak. Iya. Taruhlah misalnya kalau 2,5% dari orang yang punya uang 100 juta itu kan hanya 2,5 juta. Tapi bagi orang yang punya 1 triliun, Pak. Ya, lu, wah kayak mana ngono, Pak. Nah itu. Ya, kalau 1 miliar saja sudah berapa? Apalagi kalau uangnya 1 triliun. Apalagi kalau uangnya ratusan triliun. Ya katanya kok akeh men. Wah, akhirnya nganyang. Makanya orang semakin kaya itu 0, aja dihitung, Pak. Sehingga ngitungnya, gua aja kakek to Musa, zakat cukup 1/1000 saja, 1/1000. 1/1000. Bukan persen. Kalau persen kan 1/100. Kalau wah aku wong sugih kok Musa. Mengko ngono carane aku ngentokke kakehan. 1/1000. Nah, jadi standarnya itu. Jadi orang standar dermawan ya sudah standarnya zakat itu sudah cukup. Sudah cukup. Dikeluarkan zakatnya bagi kita umat Islam itu adalah 2,5% zakat malnya. Kalau zakat mazru'ah ya 10%. Ya gitu. Kalau pakainya eboran atau airnya harus dibeli dengan disedot pakai nganu, ya itu paling tidak ya 5%. Nah gitu. Itu asal kita sudah kategori dermawan. Ya tapi kan kalau zakat kan ada nisabnya kalau versinya Imam Syafi'i. Lah terus kemudian kalau aku wis saiki fakir orang duwe wis ora koyo mbiyen kok sudah keluar dari nisab.
Hasilnya saya tidak hanya 1 nisab, bahkan saya nasibnya sudah nggak enak. Tapi tetap dia akan sodako, bukan zakat tapi sodako. Sodako ya biqadril imkan sesuai dengan kemampuannya. Ya gitu. Biyen penghasil aku ki hasilnya setahun nganti tekan 100 juta, zakatku tekan 2,5 juta. Lah saiki penghasilanku namung 100.000. Ayo wis to 2.500. Ngono wae to. 2.500, 5.000 itu sudah sesuai. Karena tidak memberatkan Islam. Jadi iya, jadi kuli-kuli batu, tukang batu sedekah 2.500 itu sebenarnya penghasilanmu namung 100.000 kon jakon ngetokke sedekah piro? Iya. Ya gitu. Kalau kamu bisa mengeluarkan 5.000 itu sudah luar biasa. Udah lebih dari 2,5% dari penghasilanmu. Nah gitu. Ya, tapi apa ya tadi ketika apa itu bahwa ada sedekah banyak karena mlebu rumah sakit. Oh, termasuk sedekah juga baru. Iya. Oh, sedekah juga bayar rumah sakit. Jangan jadi bayar rumah sakit itu bagian dari sedekah. Bahkan kalau kita nanam sesuatu, nanam pohon ada buahnya, kita ora kok berngunduh diunduhi maling itu tetap sedekah. Mau ngojo salah paham, sing maling ngojo muni aku njupuk sedekah ora, sing maling tetap maling. Sing kemalingan untuk ganjaran sedekah. Orang sakit kemudian infak untuk beli obat itu juga bagian dari sedekah. Bagian dari sodako, ya semuanya itu sodako, bernilai sodako. Iya, jangankan untuk bayar rumah sakit, iya, jangankan untuk bayar tukang pijet, jangankan untuk bayar dokter. Colong maling aja itu jadi umat Islam itu nyantai aja sebenarnya seandainya tahu, enjoy aja. Colong maling ya bagian dari sodako. Cuma sedekah ora olah-olah nggih ngoten niku Pak. Ngerti-ngerti entek. Enggak, artinya nilainya nilai sodako. Nilai sodako. Iya, di hadis-hadis penjelasannya gitu. Ya padahal kan enggak ikhlas. Ya kan kita sedekah juga sering nggak ikhlas Pak. Wah iya, nggak ikhlas itu kan, ikhlas itu kan gelem ra gelem kan diikhlas gitu Pak. Itu bukan kholas loh Pak. Kholas itu artinya kosong. Tapi ikhlas itu aslinya yo ora ento. Tapi akhlaso yukhlisu ikhlason. Artinya aslinya yo abot. Tapi yo wis piye meneh wong wis jebuk maling tak tangisane yo percuma yo wis. Ya ngono ki jenenge ikhlas Pak. Oh gitu. Iya, jadi plong. Iya, aslinya ya berat toh Pak. Karena itu dalam bentuk mutaaddi, bukan kholas, tapi ikhlas. Iya, bukan kholas. Kalau kholas kosong. Tapi kalau ikhlas kuwi ngosongake. Dimurneake. Nah itu berat. Iya, artinya ya berat. Orang sedekah siapapun juga aslinya berat, Pak. Iya, aslinya juga berat. Tapi yo ora ikhlas diikhlaske. Nah gitu. Iya, karena itu penggambarannya kan gitu. Karena itu lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Aslinya aku seneng tak gundeli. Klambi wah biar tak sedekah. Eman enak tak nggo. Ya itu. Apa buah ini masih saya pengen seger nih. Nah, tapi yo kudu disedekah kudu. Ya gitu aslinya eman, Pak. Nah, jangan salah paham yang disebut ikhlas itu dikiranya kosong blong wis ora dipengin. Kalau itu udah enggak ada artinya. Gitu. Iya, lah napa klambi wis wamoh wis suwek apa meneh kok dijaluk wong. Mbok ora dijaluk tak gua. Itu sudah kholas itu. Kholas itu selesai, kamu sudah enggak ada artinya bagiku. Enggak artinya bernilai tapi kholas kan lebih bagus. Iya, ya itu ikhlas toh, Pak. Itu berawal dari ikhlas toh Pak, bukan kholas toh Pak. Iya, aslinya itu kita tetap punya rasa seneng, masih berharga, masih pantas kita miliki. Tapi saya kholaskan, itu mengkholaskan itu dalam bahasa Arab jadi ikhlas. Nah gitu, dari kholas itu artinya kosong atau murni, kemudian akhlaso itu memurnikan atau mengosongkan. Nah sing tadi ini rasanya iman malah dibuang rasa iman nih. Jadi dalam bentuk kata kerja aktif. Tidak pasif lagi. Kalau pasif kholas. Kalau aktif akhlaso itu ikhlas. Nah gitu. Artinya walaupun anak rada gregel ya malah harus Pak, malah harus. Harus setan gundeli ojo sedekah akeh-akeh ndak melarat. Tapi dilawan, nafsu jeng gundeli piye to olehmu kerja kangelan kok tok dum-dum kanggo wong. Nah, ketika kita bisa mengalahkan godaannya setan, bisa mengalahkan nafsu, nah itu disebut ikhlas. Akhlaso yukhlisu ikhlason. Nah gitu. Kalau memang sudah enggak suka dan ibarat coba kosong, aku jenenge kholas, kosong plong gitu. Beda. Coba nanti biar dijelain pendengar ya. Iya. Benar pemirsa, jangan lupa nanti sesi kedua Pon Live ke-6 746 352. Kita dengarkan satu nada berikut ini. Masih kembali bersama Sida buat semuanya, khususnya buat keluarga Bandar Reva Video Production.
Alhamdulillah, kita kembali di 107,9 MHz Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah. Monggo saatnya pendengar pemirsa, monggo yang maupun live kita beri kesempatan dulu 674 6352. Agar nanti setelah pun live baru kita baca yang WA maupun SMS. Monggo ada? Iya. Kalau belum ada kita baca yang pertama ada SMS ini dari Pak Muhtad di Beranggen. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Bahwa manakiban katanya tidak sama dengan baca Al-Quran pahalanya. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Yang betul gimana ya? Mohon penjelasan. Jadi baca manakib ya jangan disamakan dengan baca Quran. Tapi karena itu kalau baca manakib ya terus gunake tajwid kaya aturan maca Quran. Jangan berlebih-lebihan wong itu bukan Quran. Nah itu. Terus soal pahalanya itu pahala khair melaku semua amal baik itu kan ada pahalanya. Mau baca Quran, mau baca koran, mau lihat TV, mau jenengan buka laptop, baca WA, itu semua kalau itu ada nilai kebaikan ya tetap ada pahalanya. Ya gitu ya. Terus kemudian katanya itu bid'ah. Ya memang kalau bid'ah ukurannya Nabi nggak pernah mencontohkan ya itu coba bagian dari bid'ah. Tapi Quran sendiri juga mengajarkan banyak manakib. Manakib itu adalah kisah baik yang kita bisa mengambil hikmah di balik cerita itu. Kisah tentang Nabi Musa dengan Korun, Nabi Musa dengan Harun, dengan Fir'aun, itu namanya juga manakib. Ya. Gitu Ya, loh. kita sabar dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Ya, kalau manakib dalam arti itu misalnya manakibnya Syekh Bahaudin, manakibnya Syekh Abdul Qadir, manakibnya Syekh Atijani kan banyak sekali. Manakib itu artinya adalah cerita kebaikan seorang tokoh yang bisa dicontoh. Nah, gitu. Ya itu ya boleh-boleh saja di Quran juga ada. Nah, membaca itu ya boleh. Kita membaca cerita Soekarno boleh. Ya kita membaca biografi orang lain ya boleh-boleh saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Naryo biasa Pak. Monggo Pak Naryo, nggih. Lama tidak menaikkan. Nggih, laras Pak Naryo, monggo Pak Naryo. Ini sedikit bertanya Pak. Nggih. Kalau mendengarkan baca Al-Quran melalui HP itu diperbolehkan atau tidak, atau bid'ah atau juga mendapatkan pahala. Sekian, terima kasih Pak. Nggih. Yes. Salam nggih. Ya, Gimana kalau? jadi pada prinsipnya itu standar di Quran kan juga cukup santai aja. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jenengan mendengarkan Quran jenengan anggap itu baik atau buruk? Baik. Itu lewat TV monggo, lewat HP monggo, lewat komputer monggo, lewat MP3 ya baik. Yang penting itu menghasilkan baik. Maka juga akan berpahala kebaikan. Lah kalau jenengan standarnya bid'ah Nabi, zaman Nabi enggak ada HP, ya nanti repot jenengan. Iya, bahkan zaman Nabi enggak ada buku atau pembukaan Quran. Lah jenengan kitabnya Quran. Zaman Nabi Quran dalam bentuk wahyu ditulis di lembar-lembar kertas, di lembar-lembar di lembaran balung di daun, dia macam-macam. Kalau jenengan mengartikan bid'ah zaman Nabi ora ono, radio enggak ada zaman Nabi, TV enggak ada. Nah, tetapi Qurannya juga belum dibukukan. Yang membukukan itu setelah Nabi meninggal dunia cukup lama. Zaman Abu Bakar baru dikumpulkan, zaman Umar baru diurutkan lagi. Kemudian juga ditambah harokat. Kemudian zaman Utsman baru dibukukan dan dibakukan. Karena di antara 7 mushaf itu yang sing versi Utsmani yang dibakukan untuk Quran negara istilahnya. Yang miliknya Ibnu Mas'ud, miliknya yang lain-lain itu semuanya dibakar. Itu dalam rangka apa? Mengamankan. Karena untuk satu dialek Quraisy saja itu sudah merepotkan. Apalagi kalau sampai 7 dialek. Nah, sehingga akhirnya yang 6 dibakar. Itu dibukukan dan dibakukan sudah masa Utsman bin Affan. Nah, kalau sekarang ada Quran di MP3, ada di HP, ada di ya monggo mboten napa-napa. Berpahala bukan karena HP-nya yang berpahala, tapi lain jenengan entuk apik niku lho. Mendengarkan yang baik itu kan tetap berpahala, baik. Nah, gitu. Tapi kalau HP-nya ada pahalanya enggak ada.
HP-nya nggak ada pahalanya, MP3-nya ya nggak ada pahalanya. Yang ada pahalanya jenengan ini kok. Jenengan mendengarkan hal yang baik. Sekarang HP-nya untuk nyetel video porno gimana, Pak? Efeknya baik apa buruk? Buruk. Ya sama. Sing dosa jenengan ndelok niku, HP-ne ora dosa apa-apa. Nah, gitu loh. Jadi bagaimana kita amal baik ya akan bernilai baik, kita beramal buruk ya akan berefek buruk. Nah, gitu ya. Iya, dari Mas Maksum. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Apa saja amalan-amalan di bulan Sya'ban ini, matur nuwun? Ya amal pada Sya'ban ya jelas kita disunahkan untuk puasa sunnah. Dari mulai tanggal 1 sudah dianjurkan untuk puasa sunnah. Tapi paling tidak itu nanti adalah tanggal 13, 14, 15 Sya'ban. Kalau sebelum tanggal 1, sebelum tanggal 15 enggak puasa sunnah sama sekali, para ulama sepakat untuk setelahnya jangan puasa sunnah. Nah itu, jadi kalau pengen mau puasa sunnah ya sudah dari sekarang, atau enggak kalau lihat itu ya sehari 2 hari sebelum tanggal 15 puasa. Nah jadi jangan terus mementingkan hanya arek poso tanggal 15 saja. Nah gitu. Perbanyak juga kita untuk kirim doa, untuk kirim sedekah untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Karena itu Sya'ban itu kan dari kata su'ab Sya'ban. Sya'ban itu pahalanya bercabang-cabang. Juga pada bulan Sya'ban itu terutama tanggal 15 itu semua amal baik orang hidup atau orang mati semua dilaporkan kepada Allah sana. Itu program tahunan. Nah, pembukuannya program tahunan itu setiap tanggal 15 Sya'ban. Kemudian tanggal 15 Sya'ban itu juga masa pergantian malaikat hafadzah. Malaikat yang menjaga kita selama 1 tahun penuh. Itu kurang lebih ada sekitar 160 malaikat hafadzah yang ada di tubuh kita. Jadi jangan dikira kita aja yang nggak tahu. Akhirnya ya waya maksiat taruh mongso nak di tawut ya karo. Kita tahunya hanya malaikat raqib atid itu aja. Itu ada malaikat hafadzah yang kemana-mana akan ngetut kita. Itu selama 1 tahun diganti. Namanya ya hafadzah semua. Enggak cuma satu orang dikawal oleh satu malaikat hafadzah, enggak. Satu orang dikawal kurang lebih 160 malaikat hafadzah. Di hadisnya Nabi dijelaskan seperti itu. Nah, ketika kita itu pada tanggal 15 Sya'ban kita kok puasa atau sebelumnya puasa. Jadi nanti laporannya kan bagus itu saat serah terima jabatan ya sertijab. Malaikat hafadzah setahun yang lalu mau pulang. Malaikat hafadzah yang bertugas setahun yang akan datang sudah datang. Nah itu kita dalam keadaan puasa. Mesti laporannya apik lah, tutup buku iki. Wah, tutup buku laporannya sing apik. Nah, gitu. 15 ya. Iya. Malamnya 15. Jadi artinya kalau jenengan malam 16 mungkin lah aku ora iso poso. Ya malam kan enggak harus puasa toh, bisa bersedekah. Biasanya rada medhit iki mumpung Sya'ban aku sedekah iki tak akahi. Nah gitu toh. Laporannya ya apik toh. Iya, dari Pak Aziz di Blanjir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Badhe tanglet menawi zakate gabah sak panenan napa sak taun nggih batasane ku pinten kintal nggih? Nggih. Jadi untuk mazru'ah tanduran gabah itu adalah sekali panen, Pak, sekali panen. Lalu jenengan setahun panen 2 kali ya zakatnya 2 kali, setiap panen dijakati, setiap panen dijakati. Jadi tidak terus ya panen sekarang ditundu baru setahun enggak. Jadi standarnya gabah itu termasuk yang harus dijakati karena mampu disimpan sampai setahun lebih. Nah gitu. Terus kemudian jatahnya dijakati kalau tanahnya itu airnya gratis. Itu adalah 10% atau 1/10. Nah, itu 1/10. Tapi kalau yang airnya bayar, mungkin sewa diesel dan sebagainya, itu adalah hanya 1/20 atau 5%. Nah, gitu. Ya, paling tidak itu jenengan itu sampai 1 kuintal itu sudah wajib zakat. Nah, itu sudah wajib zakat. Ya, memang ada banyak. Ini yang memasang nisab itu hanya Imam Syafi'i loh ya. Kalau Imam Malik enggak pakai nisab. Pokoknya setiap panen ya 10%. Bahkan Imam Malik tidak memberi syarat harus bisa disimpan selama 1 tahun. Kenapa? Lah nek ngono lah emange sing kudu diresiki iki namung pari tok, namung jagung dan kurma kan enggak. Lah engko akhirnya sing panen jambu ora tau zakat, sing panen gedang ora tau zakat. Wong Gunung Pati sing panen Aceh karo duren ora tau zakat. Atau bisa jadi petani di daerah Wonosobo panen kentang ora tau zakat, panen kol ora tau zakat.
Apa terus rezeki mereka suci? Kan ya enggak kan? Karena kan khudz min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Maka Imam Malik mengambil tidak harus sampai 1 nisab. Angger petiap panen ya di zakati. Nah, cara kula jenenge panen iki panen gedang atau gedang iki ana pira 10 sisir, sing sisir kono disedekahke, kono diniati zakat gitu. Itu lebih praktis kalau milihnya Imam Malik. Cuma kalau Imam Syafi'i memang dibatasi itu yang bisa disimpan. Gedang resto disimpan akhirnya rada dizakati. Duren ra kena disimpan akhirnya dizakati. Pemene panen kangkung. Nah, panen kangkung wong penghasilannya berpuluh-puluh hektar ya kangkung penghasilannya gede. Saya terus gimana? Kalau kita murni terus bekeneng harus pakai madhabnya Imam Syafi'i, ya akhirnya ya banyak orang yang penghasilannya banyak, agrobisnisnya kuat tapi ora tau zakat. Alasannya rasa disimpen. Panen kol pilar nyimpen. Nah gitu. Jadi kalau memang kita mau zakat, ya rasa bertentangan harus selalu bermadhab Imam Syafi'i yang harus ada bisa disimpan. Yang diniati aja, wong iki podo-podo metu sangka bumine Gusti Allah. Itu, nah gitu kalau saya secara pribadi loh, tapi itu hak jenengan. Misalnya jenengan bertentang gitu, wong nang nggone fikih Imam Syafi'i ya monggo. Itu kan kalau saya secara pribadi menganjurkan kalau soal zakat masyarakat, mbok yo aja mbelu Imam Syafi'i secara mutlak. Diniati wae gawe ngresiki. Wong iki ya rezeki iki sing panen kentang ya rezeki, sing panen pohung. Lah panen pohung iku nganti pirang-pirang puluh truk ora ngentokke zakat. Lah akhire sing rekoso sing terima pari wae wis pari iki regane amblek. Mese larang panen mandang ngono kok zakate 10%. Wah mesake sing petani ya. Akhirnya kok meri karo sing do panen duren, pemene sing do panen bakul. Ya, jadi kalau memang kita tuh mau zakat ya maaf loh. Imam Syafi'i itu bagus dalam rangka antisipasi. Maksudnya orang-orang yang tidak memenuhi syarat itu seharusnya mereka lebih layak untuk menerima zakat. Tapi kalau untuk zaman sekarang agrobisnis selain padi itu jauh lebih menjanjikan. Sing panen napa niku sawit akhirnya ora tau zakat. Karena menggunakan konsepnya Imam Syafi'i. Iya kan restu simpen suwe. Nah gitu. Gitu. Iya. Satu lagi. Iya, waktu ini. Ya, dari Mbak Wiwit. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Saya punya calon mertua yang keluarganya mayoritas agama non. Tapi calon suami saya kebetulan ikut agama almarhum sehingga masuk Islam. Dalam Islam haram hukumnya untuk mengucapkan Natal dan sejenisnya. Apa yang saya lakukan dan harus bagaimana ke posisi saya ini? Ya itu khilaf ya. Jadi banyak ulama yang memperbolehkan juga kok. Ya misalnya Imam yang dari Mesir itu, Syekh Yusuf Qaradawi memperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Boleh nggak apa-apa. Kalau menurut Yusuf Qaradawi, ya misalnya itu kan Imam Al-Azhar ya. Ulama-ulama Indonesia misalnya mantan ketua Muhammadiyah Pak Yai Syafi'i Ma'arif atau Pak Din Samsudin atau di kalangan NU jelas itu semuanya juga memperbolehkan kok. Jadi tidak membuat kafir. Yang jelas kafir nggak boleh kalau jenengan itu masuk agama sana kemudian nyembah Tuhannya sana. Lah kalau hanya ucapan selamat itu hanya untuk akhlak saja ya boleh-boleh saja. Nah gitu. Sama seperti ketika saya menyatakan selamat ya punya anak, kan bukan berarti saya mengakui bahwa itu anak saya toh. Ya, karena ikut seneng lah kamu punya anak. Nah gitu. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan yang kita bincangkan manfaat untuk kita semua ya. Pendengar bisa ada mengganti bincang-bincang saya dengan Yai Ulil Albab Syekhun tentang surah Al-Imran 134. Ini adalah ciri-ciri orang takwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sehingga menjadi orang takwa. Dan akhirnya saya karena terima kasih atas kebersamanya dan mohon maaf atas khilafan dan baik yang phone live, SMS, yang BA, mudah-mudahan termasuk amal ibadah kita dan juga termasuk yang mendengarkan 107,9. Kita akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.